subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Soal nomor 21. Anda mendengar kabar jika 2 hari yang lalu ada sejumlah peserta didik terlibat dalam perkelahian. Apa yang Anda lakukan sebagai wali kelas setelah mendengar kabar tersebut? A. Meminta bantuan orang tua untuk menasihati. B. Mengajak peserta didik tersebut menemukan keputusan tindak lanjutnya. C. Memberi kesempatan kepada peserta didik tersebut bicara mengungkapkan pikiran dan perasaannya. D. Bertanya pada peserta didik yang bersangkutan tentang kebenaran kabar tersebut. E. Memberi hukuman saat itu juga. Jawabannya adalah D. Bertanya pada peserta didik yang bersangkutan tentang kebenaran kabar tersebut. Soal nomor 22. Seorang wali murid yang khawatir dengan pencapaian prestasi anaknya mendatangi seorang guru dengan membawa bingkisan untuk meminta bantuan agar nilai anaknya tinggi di rapotnya sehingga berpeluang lolos dalam seleksi perguruan tinggi. Tanggapan guru tersebut terhadap wali murid adalah titik-titik. A. Menegaskan bahwa tidak bisa menerima permintaan wali murid karena integritasnya sebagai guru profesional dipertaruhkan. B. Merasa iba dan berempati pada perjuangan wali murid tersebut, sehingga dengan berat hati guru menerima permintaan wali murid dengan catatan hanya sekali ini saja. C. Merasa iba dan berempati sehingga memenuhi permintaan wali murid tersebut walau bertentangan dengan naluri profesionalismenya. D. Menolak dengan sangat berat hati namun tetap menunjukkan empati demi integritas profesionalitas guru. E. Menolak dengan santun dan tegas disertai penjelasan mengenai integritas profesionalitas guru. Jawabannya adalah D. Menolak dengan santun dan tegas disertai penjelasan mengenai integritas profesionalitas guru. Nomor 23. Ketika terdapat 2 peserta didik yang berebut untuk masuk ke dalam kelompok anak pintar dalam menyelesaikan tugas, maka respon guru adalah titik-titik. A. Melarang kedua peserta didik tersebut masuk ke dalam kelompok anak pintar supaya adil. B. Menentukan peserta didik yang masuk ke dalam kelompok anak pintar berdasarkan kreativitasnya di kelas. C. Menyatakan bahwa masuk kelompok mana saja tidak ada bedanya karena yang lebih penting menyelesaikan tugas yang diberikan. D. Membagi kelompok anak pintar menjadi 2 sehingga kedua peserta didik tersebut dapat bersama-sama menjadi anggota kelompok anak pintar. E. Mengajak kedua peserta didik tersebut berdiskusi dan bermusyawarah agar dapat berdamai dan mengambil keputusan dengan tepat. Jawabannya adalah D. Membagi kelompok anak pintar menjadi 2 sehingga kedua peserta didik tersebut dapat sama-sama menjadi anggota kelompok anak pintar. Nomor 24. Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru tidak pernah memberikan umpan balik terhadap hasil pencapaian belajar peserta didiknya. Para peserta didiknya menyampaikan keluhan kepada Anda sebagai wali kelasnya. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah titik-titik. A. Memilih diam melihat hal tersebut karena merasa sejalan bila mau mengingatkan. B. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar bersedia memberikan evaluasi secara rutin kepada peserta didik. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapat nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau melakukan evaluasi. D. Memberikan teguran secara langsung pada guru. E. Memberikan surat tertulis pada guru tersebut agar bersedia untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Jawabannya adalah B. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar bersedia memberikan evaluasi secara rutin kepada peserta didik. Soal nomor 25. Ada 5 peserta didik yang memperoleh nilai di bawah standar minimal untuk mata pelajaran yang Anda ampuh.
Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat. B. Memanggil orang tua peserta didik untuk lebih memotivasi anaknya agar lebih giat belajar. C. Menawarkan pada peserta didik untuk memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar agar nilainya meningkat. D. Meminta pada peserta didik lainnya yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari temannya yang memiliki nilai di bawah standar nasional. E. Meminta peserta didik dalam kelas untuk membentuk kelompok belajar agar semua dapat mencapai nilai yang lebih baik. Jawabannya adalah D. Meminta pada peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari temannya yang memiliki nilai di bawah standar nasional. Soal nomor 26. Pada saat pembagian rapot, sebagai wali murid yang kaya dan pejabat meminta untuk mendapatkan laporan hasil belajar tanpa melalui proses antri. Tanggapan Anda adalah titik-titik. A. Menaati peraturan wali murid tersebut karena merasa tidak enak dengan jabatannya. B. Menuruti permintaan wali murid tersebut karena khawatir ditegur oleh pimpinan yang punya koneksi dengan wali murid. C. Menolak dengan santun permintaan tersebut karena mempertimbangkan hak dari wali murid lainnya. D. Menolak dengan santun permintaan tersebut karena nanti bisa diprotes oleh orang tua yang lainnya. D. Menolak dengan santun permintaan tersebut karena merasa bertanggung jawab membagikan rapot dengan ketentuan sesuai dengan antrian yang disepakati. Jawabannya adalah E. Menolak dengan santun permintaan tersebut karena merasa bertanggung jawab membagikan rapot dengan ketentuan sesuai dengan antrian yang disepakati. Nomor 27. Beberapa peserta didik ingin mengembangkan bakat bermain alat musik, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas yang menunjang untuk pengembangan bakatnya. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Mengusulkan usulan ke sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik sehingga bakatnya menjadi tersalurkan. B. Mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan musik para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. C. Mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler musik dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan musik. D. Meminta kepala sekolah agar dapat mendukung pemberian fasilitas pengadaan alat musik yang nantinya dapat digunakan peserta didik. E. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. Jawabannya adalah A. Mengajukan usulan ke sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik sehingga bakatnya menjadi tersalurkan. Nomor 28. Saat ini Anda baru diterima sebagai guru SMA yang lokasinya jauh terpencil dari kota. Segala sarana dan prasarana serta akses informasinya sangat minim. Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut? A. Saya akan tetap bertahan dan menggunakan kemampuan secara maksimal serta senantiasa berusaha mencari cara baru agar peserta didik mendapatkan pengajaran yang baik. B. Saya akan membuat proposal untuk mencari bantuan pada masyarakat sekitar terkait sumbangan untuk pengadaan sarana dan prasarana. C. Saya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat agar lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana sekolah agar proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu. D. Saya akan menerima kondisi yang ada serta menjalankan tugas sebagai guru agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. E. Saya akan menyampaikan usulan kepada kepala sekolah agar lebih memperhatikan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Jawabannya adalah D. Saya akan menerima kondisi yang ada serta menjalankan tugas sebagai guru agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Soal nomor 29. Tindakan terbaik untuk menunjukkan keteladanan sebagai insan yang beriman dan beradab adalah titik-titik. A. Amal sosial keagamaan di lingkungannya. B. Menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. C. Berupaya menyediakan waktu untuk berdoa
belajar tentang pengetahuan ajaran agama yang dianut masing-masing. D. Melakukan pembelaan terhadap kelompok lemah dan terpinggirkan. Jawabannya adalah B. Menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 30. Anda seorang guru yang merangkap pembina ekstrakurikuler dan memiliki komunikasi intensif dengan sekelompok peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta kegiatan ekstrakurikuler. Saat memberikan nilai pelajaran pada sekelompok peserta didik tersebut, maka Anda A. Memberikan nilai sesuai dengan kinerja belajarnya karena keaktifan dalam ekstrakurikuler merupakan ranah yang berbeda dengan pemberian nilai. B. Mempertimbangkan keaktifannya dalam pembelajaran di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk merubah nilai. C. Mempertimbangkan keaktifan dalam pembelajaran kelas dan kegiatan ekstrakurikulernya untuk menambah nilainya. D. Mempertimbangkan keaktifan dalam pembelajaran di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler ketika hanya peserta didik tersebut memerlukan tambahan nilai. Jawabannya adalah A. Memberikan nilai sesuai dengan kinerja belajarnya karena keaktifan dalam ekstrakurikuler merupakan ranah yang berbeda dalam pemberian nilai.